area dalam perjalanan pemasaran jaringan saya yang benar-benar saya hadapi adalah keberatan. Maksud saya, jika seseorang mengatakan kepada saya, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, saya tidak punya pengalaman, saya bukan seorang penjual, saya pemasaran jaringan tidak nyata, saya harus berbicara dengan pasangan saya perlu memikirkannya, saya tidak kenal siapapun. Benar? Saya mendapatkan semua keberatan ini. Dan saya melewati 3 fase dalam karir saya. Ketika berhadapan dengan keberatan. Fase pertama, saya akan setuju dengan mereka dan lari. Lalu Anda seperti, apa maksudmu? Ini benar-benar apa yang akan saya lakukan. Mereka akan berkata, Anda tahu, ini terlihat bagus tapi saya tidak punya uang. Jika Anda tidak punya uang, saya kira Anda tidak bisa. Dan saya akan lari. Mereka akan berkata, jika tidak ada waktu, tidak bisa melakukannya. Tidak suka ini. Jika tidak suka, ini tidak akan berhasil karena ini adalah pemasaran jaringan. Saya lari. Saya tidak percaya pada Herbalife. Oke, lari. Jadi itu adalah fase pertama saya. Dan Anda bisa menebak, saya mungkin tidak mendapatkan hasil yang sangat baik dengan lari. Begitu seseorang mengajukan keberatan, selamat tinggal, saya pergi karena secara emosional saya tidak siap untuk itu. Fase kedua yang saya alami. Dalam menghadapi keberatan, saya ada kepada berdebat dengan mereka. Setelah saya terlibat, dalam perjalanan pemasaran jaringan saya untuk beberapa waktu, saya belajar beberapa hal, dan saya akan berdebat dengan orang-orang. Saya akan memberitahu mereka bahwa mereka malah benar. Mereka akan mengatakan mereka tidak punya waktu. Oh benar, Anda tidak punya waktu? Tunjukkan waktu layar Anda di ponsel. Anda punya banyak waktu. Anda tahu saat saya mulai menjadi sangat menghakimi. Mereka itu berkata, ya, hanya tidak suka. Anda tahu hal-hal piramida itu. Saya, oh benar? Struktur, bentuk itulah yang menjadi masalah bagi Anda. Bentuk dari setiap organisasi di dunia. Setiap struktur dari setiap bisnis di dunia. Bentuknya, itu yang mengganggu Anda. Semua hal yang berbeda ini. Saya punya semua jawaban yang lucu ini. Jadi, seorang akan berkata, ya, saya bukan seorang penjual. Saya akan berkata, ya, itu Anda melakukan pekerjaan yang baik sekarang mencoba meyakinkan saya bahwa Anda bukan seorang penjual. Benar? Semua jawaban yang lucu ini. Dan berdebat dengan orang-orang tidak berhasil. Melarikan diri tidak berhasil. Inilah yang saya pelajari untuk dilakukan, yaitu bagaimana secara profesional membantu seseorang mengatasi keberatan mereka dan mendapatkan kejelasan. Saya belajar, dengarkan, keberatan adalah hadiah. Saya tidak mengerti itu. Keberatan adalah hadiah. Jika seseorang memberikan saya keberatan, itu adalah kesempatan bagi saya untuk membantu, mendidik mereka tentang apa yang sebenarnya saya miliki. Jadi saya akan memberikan Anda proses. 4 bagian yang saya pelajari yang digunakan, yang bekerja untuk setiap keberatan. Dan jika Anda berlatih ke 4 bagian ini, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik, saya janji. Oke, ini bekerja di seluruh dunia. Tidak peduli apa yang Anda bicarakan. Tidak peduli keberatan apa yang muncul. Keempat hal ini. Jadi biarkan saya tunjukkan. Waduh. Nah, itu dia. Baiklah, 4 hal pertama. Saya belajar warung untuk mendengarkan. Saya belajar untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan agar saya benar-benar mengerti. Ketika mereka mengatakan, saya tidak punya waktu, apakah Anda benar-benar mengatakan Anda tidak punya waktu, atau Anda mengatakan Anda belum melihat cukup untuk membenarkan waktu Anda? Maksud saya, jika peluangnya cukup menarik dan nyata, apakah Anda akan menemukan waktu, atau apakah Anda benar-benar hanya mengatakan, tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada waktu. Tidak peduli seberapa kreatif, tidak peduli seberapa besar peluangnya, tidak ada waktu. Jelaskan kepada saya. Apakah bisakah Anda membantu saya memahami mengapa? Jadi saya benar-benar berusaha mendengarkan, bukan untuk melakukan apapun selain hanya untuk benar-benar memahami, agar mereka merasa didengar. Jika mereka mengatakan mereka tidak punya uang saat ini, atau jika mereka mengatakan mereka bukan seorang penjual atau apapun, saya hanya mencoba atau mereka tidak suka pemasaran jaringan, baiklah. Mereka mendengar tentang Herbalife, mereka bukan penggemar, baiklah, tapi ceritakan kepada saya apa yang Anda dengar. Ceritakan kepada persepsi apa yang Anda miliki.
Biarkan saya memahami dari mana Anda berasal. Jadi untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan. 2. Untuk berhubungan. Untuk berhubungan dengan mereka. Karena kebanyakan dari Anda memiliki keberatan yang sama ketika Anda melihat Herbalife, Anda melihat bisnis seperti ini. Seperti yang dilakukan prospek Anda. Anda tahu mungkin setidaknya dalam pikiran Anda berkata, saya tidak tahu apakah saya punya waktu untuk ini. Saya tidak tahu apakah saya punya uang. Saya tidak tahu apakah saya mengenal banyak orang. Saya tidak tahu tentang pemasaran jaringan, apapun. Jadi jika saya mendengarkan seseorang, mereka berkata, wah, Anda tahu apa? Saya hanya tidak punya waktu. Dan saya mengerti, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami. Bahwa mereka merasa seperti mereka tidak punya waktu. Saya paksa dengar Anda dan saya sama saja. Saya juga tidak berpikir saya punya waktu. Saya tidak berpikir saya bisa memasukkan ini ke dalam kehidupan yang sibuk. Kita sama, Anda dan saya. Atau jika itu Ten sama Pang Show. Anda tahu, lihat, saya benar-benar, saya sampai pada awalnya saya pikir, saya tidak punya uang untuk melakukan ini. Dan Anda tahu, bahwa siapa yang punya banyak uang ekstra, yang hanya tergeletak begitu saja, saya tidak punya. Di akhir bulan, keadaannya cukup ketat. Atau jika seseorang berkata, Anda tahu, lihat, saya Omar, saya kenal banyak orang. Saya juga tidak berpikir saya kenal banyak orang. Saya juga bukan Soma, seorang penjual secara alami. Charlie Sode berhubungan adalah menempatkan diri Anda. Jika mereka berada di satu sisi meja, dan Anda di sisi lain, adalah untuk pergi dan berada di sisi meja mereka bersama mereka. Kamu pinter, saya mengerti, kita sama. Kita berdua berpikir hal yang sama. Saya mengerti bagaimana kamu bisa berpikir begitu, karena saya juga berpikir hal yang sama. Ini menempatkan Anda dalam tim yang sama. Dengarkan nomor 1, berhubungan nomor 2. Oke? Lalu, yang ketiga, ceritakan kisah. Kisah Anda atau kisah orang lain. Jadi seseorang berkata, saya tidak punya waktu. Saya bisa mendengarkan mereka lagi. Berhubungan. Saya juga berpikir saya tidak punya waktu. Dan kemudian ceritakan sebuah kisah. Jika Anda bisa menceritakannya tentang diri Anda sendiri, itu selalu bagus. Jadi, ketika saya melihat hidup saya berpikir saya tidak punya waktu. Tetapi ketika saya melihat hidup saya menyadari bahwa jika saya tidak mengubah sesuatu, saya tidak akan pernah punya waktu. Saya sibuk menjadi sibuk. Dan saya tidak bergerak maju seperti yang saya inginkan dalam hidup saya. Dan saya menyadari bahwa agar sesuatu berubah, saya harus berubah. Dan saya harus memeriksa di mana saya menghabiskan waktu saya dalam hidup. Dan saya menyadari ada ruang dalam hidup saya yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan kembali waktu saya. Mungkin tidak hari ini, tetapi 3 bulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, setahun dari sekarang, saya akan mendapatkan lebih banyak waktu. Mengerti maksud saya? Atau jika seseorang berkata, saya tidak punya uang, Anda bisa merespons, saya juga berpikir saya tidak punya uang, tetapi biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya sadari. Saya percaya hidup saya. Dan saya berpikir, saya telah bekerja untuk hidup tak. Dan jika saya tidak punya uang sekarang, apa yang akan berubah? Apa yang akan berubah secara ajaib? Yang akan menciptakan keuntungan besar bagi saya, di mana tiba-tiba saya memiliki uang lebih. Rencana yang saya miliki tidak akan membawa saya ke sana. Jadi saya tak menyadari bahwa saya perlu mengeksplorasi opsi Herbalife menjadi salah satu opsi tersebut. Saya perlu mengeksplorasi opsi yang akan membantu saya menciptakan aliran kas tambahan dalam hidup saya. Dan Herbalife adalah salah satu opsi tersebut. Saya melihat semua opsi usaha kecil lainnya. Saya melihat ini, saya melihat itu, tetapi saya akhirnya memilih di sini. Atau jika mereka berkata, saya hanya tidak mengenal banyak orang. Lihat, saya juga khawatir tentang itu. Tapi, biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya pelajari. Saya pelajar. Bahwa kebanyakan orang di Herbalife. Berdasarkan orang-orang yang mereka temui setelah mereka bergabung, bahwa sebenarnya itu adalah keterampilan untuk belajar bagaimana berjejaring. Dan bahkan menjadi introvert seperti saya, yang merupakan keberatan lain. Saya belajar bahwa saya masih bisa berjejaring menjadi seorang introvert. Dan saya bisa membangun jaringan kontak. Dan itu bukan tentang siapa. Tepatnya siapa yang saya kenal. Sebelum saya bergabung, atau saat saya bergabung, itu adalah tentang siapa yang akan saya temui setelahnya,
sama pentingnya dengan siapa yang saya kenal sebelumnya. Jadi Anda mendengarkan, Anda berhubungan, Anda bercerita. Terkadang cerita Anda pasti tidak akan sesuai. Seseorang berkata kepada seorang pria seperti saya. Seorang wanita berkata, "Hei, saya tidak tahu apakah sekarang adalah waktu yang tepat. Saya hamil 7 bulan. Anda tahu, Seno akan melahirkan dalam 2 bulan. Anda tidak bisa mengatakan, saya benar-benar mengerti dari mana Anda berasal. Karena jelas Anda tidak bisa. Anda bisa mengatakan, saya tidak bisa, saya bahkan tidak bisa memahami, bagaimana rasanya 2 bulan lagi dari melahirkan kehidupan baru. Tapi inilah yang, biarkan saya menceritakan beberapa cerita. Saya tahu beberapa orang lain yang terlibat dalam Herbalife yang bergabung saat mereka hamil 7 bulan, saat mereka bersiap untuk melahirkan, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Anda tahu Anda menceritakan kisah itu, atau Anda bahkan bisa memperkenalkan mereka kepada salah satu dari orang-orang tersebut. Apakah Anda tahu seseorang yang cocok dengan kategori itu yang bisa Anda perkenalkan? Mengerti maksud saya? Jadi, dengarkan, hubungkan, ceritakan kisah milik Anda atau orang lain. Dan kemudian yang keempat, pertanyaan ajaib, apakah Anda mau dengarkan, hubungkan, kita sama? Saya menyadari bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu. Saya mengerti bahwa Anda berpikir pemasaran jaringan tidak sah. Atau Anda pernah mendengar cerita tentang Herbalife. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya pelajari. Biarkan saya menceritakan beberapa kisah. Dan kemudian, jika saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang saya pelajari, apakah Anda bersedia melihatnya? Jika saya bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menemukan waktu dalam hidup saya untuk membangun bisnis besar, apakah Anda ingin tahu apa itu? Jika saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menemukan cara untuk menghadapi realitas keuangan saya dan tetap membangun bisnis Herbalife, apakah Anda ingin saya membagikannya kepada Anda? Jika saya bisa memperkenalkan Anda kepada seseorang yang memiliki latar belakang serupa dengan Anda dan berhasil di Herbalife, apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Apakah Anda? Dengarkan, hubungkan, ceritakan kisah milik Anda atau orang lain, dan kemudian lanjutkan ke apakah Anda? Ini membutuhkan sedikit latihan, tetapi saya berjanji kepada Anda, jika Anda berlatih keempat hal ini, Anda dapat menjawab setiap keberatan, dan keberatan tersebut akan berfungsi sebagai alat bagi orang untuk lebih memahami apa yang Anda miliki. Anda memiliki hadiah. Dengan Herbalife. Anda hanya perlu secara profesional membimbing seseorang melalui proses tersebut agar mereka dapat memahami bagaimana mereka mungkin cocok dan bagaimana mereka dapat memaksimalkan hadiah yang Anda miliki. Oke? Jadi itulah sedikit formula untuk keberatan. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Saya harap Anda mempraktikannya. Dan saya akan bertemu Anda besok